Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita nikmat rezeki, kesehatan yang tidak terbatas. Tidak lupa juga sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini saya kembali lagi untuk memberikan sebuah tanggapan, ya, karena ada salah satu channel yang bernama Tanpa Ragi, harusnya diganti Tanpa Otak, karena dia menjelaskan masalah unta, ya, dengan tidak memberikan data yang konkret sesuai dengan ilmu biologi, ilmu osteologi, dan juga ilmu anatomi tubuh, tapi hanya menjudge bahwa saya ini tidak bisa membedakan A dan B, katanya, ya. Lalu di selanjutnya malah pembahasannya bukan itu, ya, malah memberikan analogi yang sungsang, ya, memberikan contoh yang sama sekali untuk umat muslim itu tidak pengaruh, ya. Jadi kisahnya dia memberikan satu analogi jika saya tertimpa suatu bencana atau musibah, katanya. Dia merampok saya, segala harta dan benda dia ambil, lalu dia bunuh anak-anak saya dan juga dia bunuh istri saya, ya. Lalu dia katanya mau mengembalikan semuanya 4 kali lipat karena katanya dia sudah memberikan dosa kepada saya sehingga saya menderita. Jadi dia nggak bisa bedakan antara dosa dan menderita. Saya tahu tujuan maksudnya apa. Dia ingin supaya orang-orang yang mendengarkan celotehan dia, ya, analogi dia, untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa. Anda analogikan kepada ajaran Islam itu, waduh, ya. Bukan saya menghina gitu, ya, tapi kalau orang yang sudah terhina ngapain juga dihina gitu, ya. Capek-capek buang tenaga gitu, ya. Tapi ya sudahlah, namanya juga kafirun, mau Anda berceloteh apapun tetap, ya, ujung-ujungnya neraka. Jadi santuy-santuy aja gitu, ya. Tapi ini menjadi satu pelajaran untuk saya dan kita semua sebagai umat muslim. Kelihatan, ya, mana yang hak dan mana yang batil, mana ajaran yang datang langsung dari Allah dan tidak dapat dirubah meskipun kiamat gitu, ya. Tetapi kalau tulisan dan karangan-karangan manusia tentunya bisa dirubah-rubah, direvisi dan berbagai macam versi, ya. Alhamdulillah. Tapi inilah teman-teman yang akan menjadi bahasan kita kali ini. Channel Tanpa Ragi harusnya diganti menjadi channel Tanpa Otak, ya. Kita akan bahas sesuatu yang bisa dijadikan kekuatan iman dan kepercayaan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, teman-teman, ketika dia menceritakan hal analogi yang tidak masuk akal, saya bisa tangkap, tetapi ini sama sekali tidak menggoyahkan iman saya, ya. Katanya setiap orang yang berdosa itu pasti akan ditebus. Ya, ini ada salah satu pesan dari dia untuk saya dan mungkin untuk seluruh umat muslim. Cekidot. Tuhan gak tega untuk menghukum kamu atas segala dosa-dosamu, sehingga dia merelakan anaknya karena kamu. Tuhan gak tega untuk menghukum kamu atas segala dosa-dosamu, sehingga dia merelakan anaknya karena kamu. Ngerti gak? Apakah kamu mau memaksa Tuhan supaya dia tega menghukum kamu? Apakah kalian begitu mengasihi Tuhan sehingga kalian rela menyerahkan nyawa kalian? Orang-orang berdosa, orang-orang jahat dan bejat yang seharusnya ada di kayu salib telah digantikan satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Tuhan gak tega untuk menghukum kamu atas segala dosa-dosamu,
sehingga dia merelakan anaknya karena kamu. Yesus Kristus adalah anak Allah, rela datang ke dunia. Dia adalah Allah yang rela mati bagi dosa-dosa manusia. Ngerti gak? Apakah kamu mau memaksa Tuhan supaya dia tega menghukum kamu? Bagaimana kita bisa bersukacita dalam segala hal? Karena kita tahu Yesus mau mati buat kita. Untuk saya Yesus mau mati. Lalu pertanyaannya, kalau untuk saya Yesus mau mati, masakan tangannya tidak akan terulur untuk menjawab doa kita? Saya tetap bersukacita. Karena saya pandang Golgota, saya pandang Kalvari. Dia mau mati buat saya. Tuhan gak tega untuk menghukum kamu atas segala dosa-dosamu, sehingga dia merelakan anaknya karena kamu. Yesuslah yang menyerahkan nyawanya supaya ia mati. Ingat ya, dia menyerahkan nyawanya supaya ia mati. Dia tidak dibunuh, tetapi ia menyerahkan nyawanya untuk dibunuh. So, baca baik-baik. Tuhan gak tega untuk menghukum kamu atas segala dosa-dosamu, sehingga dia merelakan anaknya karena kamu. Ngerti gak? Apakah kamu mau memaksa Tuhan supaya dia tega menghukum kamu? Dia tidak dibunuh, tetapi ia menyerahkan nyawanya untuk dibunuh. So, baca baik-baik. Hahaha, orang ini goblok banget. Saya doakan supaya kamu benar-benar dirampok, kamu dibikin cacat, istri kamu diperkosa, anak kamu dibunuh, dan orang yang melakukannya ngomong, dosa gue tanggung sendiri. Semoga kamu punya cukup kepandaian untuk mengerti bahwa Tuhan menderita untuk mengampuni kamu, tanpa harus hal itu terjadi dalam hidup kamu. Dan saya juga akan mendoakan Anda dan juga para pengikut Anda serta umat Anda, semoga kamu punya otak. Kalau Yesus menderita karena dipaksa untuk menebus kamu dan umat-umatmu serta pengikut-pengikutmu dengan cara kamu bunuh, tanpa harus membunuh Yesus, tanpa hal itu juga bakal terjadi. Kenapa saya bilang tadi Yesus harus menderita untuk menebus dosa umat manusia? Seperti analogi channel tanpa otak itu, ya. Yesus menderita karena dosa manusia. Dia aja nggak bisa bedain mana dosa, mana derita, ya. Tapi it's no problem lagi, karena menurut dia itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Yesus harus mati, disiksa, dibunuh, disalib untuk menebus dosa umat manusia. Perlukah Tuhan atau Bapa ya, menyerahkan anaknya untuk disiksa, dibunuh, disalib untuk menebus dosa umat manusia, lalu anak tersebut menjadi Allah? Ini analogi atau pemikiran macam apa yang seperti ini gitu ya? Alhamdulillah, hanya Islam yang punya pikiran jernih untuk mengesahkan Allah, mengahadkan Allah, menyembah Allah yang satu-satunya Tuhan. Seperti apa yang Yesus katakan juga di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Betul? Nah, jadi dari statement Yesus seperti itu, ya, di Yohanes 17 ayat 3, ini jelas sekali bahwa Allah hanya satu-satunya Tuhan yang benar. Dalam Markus 12 ayat 29, Yesus juga mengatakan, "Hai Bani Israel," atau "Hai seluruh umat manusia, sembahlah Allah." Allah kita adalah Allah yang Esa, bukan Allah Trinitas. Paham sampai sini? Mengerti? Ya, begitu. Dan ketika saya menderita, ya, ketika umat muslim menderita karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh si channel tanpa otak ini, merampok saya, membunuh istri saya, membunuh anak-anak saya, dia akan ganti 4 kali lipat dan seterusnya, ya. Dan itu sama sekali tidak pengaruh buat saya. Kalau memang itu harus terjadi, ya udah gitu. Itulah kehendak Allah. Dan saya nggak bisa melawan kehendak Allah. Sesuai dengan ajaran kalian gitu ya. Yesus mati disalib, Yesus mati dibunuh katanya, ya, untuk menebus dosa umat manusia. Sehingga Yesus menyerahkan dirinya katanya.
Padahal sama sekali Yesus tidak menyerahkan dirinya untuk disalib. Nggak percaya, beneran. Nanti kita akan bahas ya, dengan pemikiran yang positif, dengan akal yang sehat. Ya, tapi nanti ini analogi musibah atau derita yang dilakukan oleh seorang penjahat kepada seorang yang mukmin. Ya. Alhamdulillah di dalam Islam semua sudah tertulis jelas di dalam Al-Quran. Jadi tidak mungkin Allah memberikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW dengan main-main. Ya. Allah tahu masa depan apa yang akan terjadi. Ya. Seperti di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-155 sampai 157. Ini Allah sudah firmankan sebelum Anda membuat analogi sungsang, ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisya'im minnal khaufi wal ju'i wan naqsim minnal amwali wal anfusi wasammarat. Wabashiris sabirin allazina iza asobatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul adzim. Yang artinya ya, dan kami pasti akan menguji kamu. Dengar baik-baik nih ya, analogi Anda sudah kuno, ya, ketinggalan zaman. Ya, itu pemikiran kafir jahiliyah dan kafir Quraisy yang baru muncul sekarang-karang ini ya. Kafir Quraisy dan jahiliyah muncul di zaman yang baru ini ya, dan pemikirannya seperti itu ya. Lihat artinya sekali lagi, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, contoh seperti yang Anda sebutkan, dirampok ya, terus dibunuh anak-anaknya, terus dibunuh istri-istrinya, atau diambil segala hartanya ya, kami sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah ya. Jadi analogi Anda ini sudah ketinggalan zaman. Dari kafir jahiliyah sudah punya pemikiran seperti itu, dan Anda muncul sebagai wakil dari kafir jahiliyah yang ingin mencoba untuk mengobrak-abrik Islam, dan itu tidak akan mungkin terjadi. Ya, sudah paham belum sampai sini? Kalau belum, belajar lagi lah Islam ya, supaya Anda bisa mendapatkan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut, ini tentang analogi kafir jahiliyah yang mencoba untuk membuka channel tanpa otak ya. Allah sudah firmankan juga di dalam Al-Quran. Jadi menurut saya Anda ini telat ya. Alhamdulillah dalam Islam semua sudah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Masya Allah ya, indah teman-teman ya dalam Al-Quran ini. Jadi kita disuruh untuk bersabar nih. Jikalau memang ada perampok atau Anda yang merampok saya, membunuh istri saya, membunuh anak-anak saya tentunya akan kuat iman ya. Meskipun Anda tawarkan, ayo terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan sebagai penembus dosa Anda. Wah, sorry menyori brother ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban anasu ayyut raku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun walaqad fatana allazina min qablihim falaya lamanallahu allazina sadaqu walaya lamana lagazibin
Am hasibal ladzina yamaluna syai'ati ayyasbikuna sa'amma yahkumun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Oke ya, lihat dan ingat, ini ujian ketika ada orang yang masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka tidak akan diuji? Nah, ini jadi satu pelajaran juga untuk saya pribadi dan juga untuk seluruh umat muslim, bahkan para mu'alaf dan muhtadin dimanapun mereka berada, gitu ya. Ketika kita sudah mengucapkan kalimat syahadat, bahkan umat muslim sendiri sering mengucapkannya berulang-ulang ya di dalam salatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Banyak sekali yang sering kita ucapkan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah kita tidak akan diuji? Contohnya seperti yang channel tanpa otak tersebut ucapkan, ucapan-ucapan analogi yang seperti itu. Ini menjadi satu musibah tentunya untuk kita, dan di dalam musibah itu pasti ada hikmahnya. Betul apa betul? Dan umat Islam mengimaninya, ya. Segala sesuatu yang Allah timpakan kepada seluruh umat manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya mengetahui maksud dan tujuan Allah didatangkannya musibah tersebut. Betul. Sudah ada masuk analogi yang harus pakai otak. Ya. Nggak asal ceplak, pelajari dulu sebelum Anda mengungkapkan sesuatu, ya, biar Anda tidak terlihat seperti orang yang tidak punya otak. Lain kali ganti aja channelnya tanpa otak, ya. Jadi banyak tuh peminatnya, subscribernya juga nambah, ya. Nah, dengan didatangkannya musibah kepada kita sebagai umat muslim, Allah sedang menguji kita, ya. Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita, untuk kita lebih dekat kepada Allah dan pasrah kepada Allah. Karena seperti yang tadi Allah firmankan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu milik kami adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi kita mah hanya dititipin oleh Allah, mau anak, mau harta, mau rumah, mau istri, mau apapun yang segala kita punya di dunia ini, itu hanyalah titipan. Hanya bagaimana kita memanagenya, hanya bagaimana kita mengolahnya. Ini untuk siapa? Ini harus diapakan? Ini bagaimana? Tentunya tidak jauh dari jalan Allah, ya. Makanya disebutkan jihad fisabilillah, ya. Jihad di jalannya Allah. Masya Allah, indah banget kan Islam tuh, ya. Jadi itulah, setelah ada yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, para muhtadin dan mu'alaf, ketika mereka menceritakan apa yang dialaminya dulu kepada tentunya untuk umat-umat Islam agar membentengi diri, agar jauh dari kata murtad. Gampang sebenarnya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penembus dosa manusia. Cetek itu, gampang banget. Tapi apa akibatnya? Ya, Yesus saja mengakui saya bukan Tuhan. Ya, Nabi Isa alaihissalam nanti disidang di padang mahsyar. Itu ada nanti bahasannya, ya. Bagaimana persamaan antara Bible dan Al-Quran ketika Yesus dihadapkan kepada seluruh umat manusia yang mentuhankannya. Allah tanya, lalu Yesus pun mengungkapkan di dalam Bible. Tapi nanti, ya, itu belum saatnya, santuy aja, ya.
Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya. Semua sudah tersampaikan. Jadi pesan saya juga kepada channel-channel yang membahas saya, silahkan bahas kalau Anda memang tertarik gitu ya dengan Islam, ingin mencoba untuk meyakinkan ya pengikut kalian ataupun umat-umat kalian, meyakinkan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat dan penembus dosa. Waduh, silahkan, saya nggak akan ganggu gitu ya. Saya hanya memberikan pemahaman kepada orang-orang Muslim tentunya, karena saya ini mantan kafir, ya. Mantan penyembah manusia, mantan penyembah utusan Allah, mantan penyembah Tuhan yang Tuhan utus, ya. Itulah jadi umat Islam lebih percaya kepada orang yang mualaf, yang berani menceritakan apa yang diajarkannya dulu daripada percaya kepada orang-orang kafir yang coba untuk menjelaskan bahwa mualaf itu goblok, bahwa mualaf itu tolol, bahwa mualaf itu tidak punya iman, bahwa mualaf itu imannya kecil, nggak pernah ke gereja, jarang ini, jarang itu, ya. Ternyata setiap hari itu banyak sekali yang masuk ke WA saya, itu orang-orang yang bersyahadat, ya, orang-orang yang sadar bahwa selama ini bukan menyembah Allah yang benar, malah menyembah manusia, yaitu Yesus. Masya Allah ya, indah sekali. Oke teman-teman, jadi segitu aja kesimpulannya. Channel tersebut sama sekali gak masuk ke otak saya ya. Analoginya ketinggalan zaman. Jadi analogi itu sudah dipakai oleh kafir jahiliyah dan kafir Quraisy untuk menggoyahkan iman-iman sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan sekarang muncul lagi deh ya, kafir jahiliyah modern seperti yang kita ketahui saat ini ya. Oke, ingat teman-teman, ini bukan untuk merendahkan ajaran lain atau agama lain ya, karena sumbernya pun jelas gitu ya. Saya tidak main-main dengan Bible gitu ya, dan saya tidak pernah mengatakan ini palsu, ini bohong, ini karangan, atau ini buatan manusia. Karena kemarin sudah saya jelaskan, semua yang ditulis dan saya ungkapkan sesuai dengan apa yang ditulis di sini. Ya. Ada Injil karangan Matius, Injil karangan Paulus, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Markus, Lukas, dan segala macamnya. Versi-versi A, B, C, D, E, F, G. Jadi ada orang-orang juga yang mengatakan bahwa Al-Quran juga banyak versinya. Iya. Terus tahu nggak apa maksudnya? Apakah kalimat-kalimat Allahnya berbeda, seperti contohnya tulisan-tulisan Arabnya berubah atau enggak ya, titik-titiknya salah apa enggak gitu ya, ada tajwidnya salah, harokatnya benar apa enggak, ada enggak, kan nggak paham, cuma baca di Google, oh ternyata Al-Quran ini versinya banyak, dia nggak sadar bahwa ada Al-Quran versi Mushaf, ada di versi ini. Aduh, cari sendiri, bukan dari Christian Princess ya, bukan dari si siapa lagi lah, banyak lah channel-channel kafir yang menjelekkan Islam tanpa dia belajar. Ya, jadi Masya Allah, Alhamdulillah ya, hanya di dalam Islam kita bisa menemukan kebenaran yang sejati. Di dunia kita bisa menderita, banyak orang miskin, banyak orang yang berkurangan, tapi pahala mereka besar karena pahala sabar ya. Dalam Quran surah Al-Asr ya, ayat 1-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasehati untuk kesabaran. Jadi jika ada saudara-saudara kita yang punya musibah, yang kena musibah ya, seperti ya teman-teman bisa lihat di dalam berita, begitu banyak musibah. Itu Allah murka karena masih banyak orang-orang yang sering bermaksiat, banyak orang-orang yang sering melakukan satu dosa ya, sudah tahu dosa masih dikerjakan ya. Makanya itu jadi satu peringatan bagi kita untuk kita selalu berserah diri kepada Allah, tidak meninggalkan sholat, selalu berzakat, selalu berinfak, selalu bersedekah, agar kita ini
bisa tenang hidup kita baik di alam kubur maupun nanti di akhirat ya. Makanya untuk teman-teman, saudara-saudara kita, keluarga kita yang tertimpa musibah, bersabarlah ya, karena setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Siapa tahu dalam satu musibah tersebut, baik itu banjir bandang, longsor, gempa bumi dan segala macamnya, insya Allah di situ semua ada hikmahnya ya. Allah hanya memberikan satu tanda kecil akan kebesaran Allah ya, untuk kita lebih dekat dengan Allah, untuk kita lebih pasrah kepada Allah, agar kita mungkin bisa menjadikan kita hafiz-hafiz Quran, agar lebih dekat kepada Allah, sehingga Al-Quran ini terjaga keasliannya seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga ini menjadi kekuatan iman dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap apa yang kita kerjakan Allah catat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan Allah tidak akan memberikan satu manusia sebagai penebus dosa, sebagai juru selamat, sebagai pengampun dosa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah satu-satunya yang maha pengampun, maha penerima tobat, maha segalanya. Masya Allah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Dan ingat, jangan sampai kita terpengaruh akan celotehan-celotehan manusia-manusia, sales-sales agama yang menawarkan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penebus dosa, dan kamu akan diselamatkan dan masuk surga bersama Yesus. Ingat, jangan terpengaruh akan hal itu ya. Insya Allah bermanfaat. Untuk itu saya ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Barakallahu fikum.